Salam baku dapa. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, channel memasak namun lebih fokus dengan masakan Manado. Kali ini kita akan masak sup kacang merah atau sup Brenebon versi orang Manado. Sebelum kita mulai masak, bagi teman-teman yang tertarik dengan masakan Manado yang masih original, sudahkah teman-teman subscribe channel ini? Kalau belum, monggo ketuk subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga tekan tanda lonceng agar supaya jika saya upload video baru teman-teman bisa dapatkan notifikasinya. Sekarang kita akan mulai masak sup Brenebon. Oh ya, spellingnya itu macem-macem ya. Ada yang bilang Brenebon, ada yang bilang Brenebon, ada yang bilang Brenebon. Pokoknya itu yang dimaksud sup kacang merah. Kata Brenebon itu dari bahasa Belanda. Brain itu artinya coklat, bon itu artinya kacang, brene sudah ditambahin karena dia sudah menjadi kata sifat. Kira-kira begitulah ya. Kita sekarang lagi tidak membahas bahasa kolonial, kita lebih fokus bahas memasak. Menjadi ciri khas sup Brenebon orang Manado itu ada rempah-rempahnya ya. Ada pala dan ada cengkeh. Aslinya itu nggak ada wortel ya, tapi kalau teman-teman menaruh wortel ya terserah itu. Sesuai selera. Namun sekarang saya bicara resep yang asli gitu ya, aslinya ya seperti ini. Sup Brenebon ini di mana-mana bisa ketemu. Di meja makan keluarga Manado ada, di pesta tradisional ada. Soalnya kalau nggak ada Brenebon di pesta tradisional bisa dikomplain sama tamu-tamu. Mana tuh Brenebon? Kiapakumnya ndak ada. Di resto-resto juga. Tempat makan kayaknya kurang afdol kalau nggak nyajin sup ini gitu, sebegitu merakyatnya sup Brenebon ini. Dan juga cara penyajiannya ya, kalau zaman dulu itu ya murni sup, dan sekarang perkembangan budaya orang coba-coba mungkin taste-nya lebih enak pakai ini. Sekarang itu sup Brenebon itu dimakan sama mie, enak ternyata teman-teman. Saya sudah coba. Dan ada lagi sup Brenebon itu dimakan sama bubur Manado. Nah loh, tolak belakang sekali kan sebetulnya. Tapi katanya malah ada tempat makan yang menyajikannya seperti itu gitu. Oh iya, resep pinutuan bubur Manado itu di atas. Nanti ya, diklik aja di atasnya kalau mau lihat yang versi original itu. Ada lagi yang unik cara masaknya gitu. Memang bikin sup cuman ada ya, ada unik-uniknya gitu. Nanti kita lihat nanti ya. Dan sekarang kita berkenalan dulu dengan bahan-bahannya. Teman-teman ya, dengan sup Brenebon kita, ini bahan-bahannya. Ini kacang merahnya. Brenebonnya pakai 2 genggam ya. 2 genggam itu sekitar 100-an gram kacang merah yang kering. Ini sudah saya rendam sejak semalam gitu. Dari jam 9 sampai ini saya shootnya sekitar jam 8 ya, 11 jam. Kenapa? Karena biar dia cepet matangnya gitu ya. Karena ini keras sekali. Sekalian matangnya cepet dan hemat gas tentu saja ya. Dan yang kedua itu air ya. Ini air 1,5 liter, relatif ya gitu. Waduh, si ayam lagi pakai berkokok. Mohon maaf ya teman-teman, ada ayam soalnya. Ini untuk kaldunya ya. Kaldunya ini saya pakai tulang gitu. Nah, sebetulnya sup Brenebon orang Manado itu bahannya yang untuk kaldu itu biasanya pakai kakinya pork gitu ya. 1 ruas saja gitu, cuman sekitar segini ya, tulang sekitar segini ya, itu kakinya. Tapi ini saya cari kaki porknya itu nggak ada di supermarket yang gede-gede gitu, aduh terlalu gede gitu ya. Dan ini saya cuma pakai tulang. Tapi bagi teman-teman yang tidak mengkonsumsi pork itu nggak apa-apa, pakai sapi oke, pakai tulang sapi oke. Saya sudah sering nyoba gitu ya, di makan di pesta gitu. Kemudian juga pakai ayam juga
oke, tetap enak gitu. Asal syaratnya jangan polos ya, karena kekuatannya itu ada di kaldu gitu. Kemudian ini bahannya, ini dia. Yang membuat dia khas Manado, ini ada di sini. Ini buah pala ya. Ini nanti kita parut. Ini dalamnya buah pala. Ups. Tapi kalau ini aslinya begini ya, yang dijual gelondongannya begini. Tapi kalau nggak ada buah pala, kita bisa pakai ini, bubuk, pala bubuk gitu. Oh, di supermarket banyak kok gitu. Kemudian cengkeh ya. Nih cengkeh. Kalau cengkeh memang saya demen pakai yang gelondongan gitu. Ini saya pakai 10 ya. 10 butir cengkeh. Ini dia. Pala dan cengkeh adalah bumbu khas yang menandakan bahwa itu sup Brenebon made in Manado gitu ya. Kemudian ini yang kelompok penggembiranya ini daun bawang, seledri, ini juga seledri saya pakai segini. Seledri dan daun bawang itu menyesuaikan selera gitu ya. Bagi yang demen rasa seledri yang kencang udah pakai banyak nggak apa-apa. Intinya saya sebenarnya nggak terlalu suka makan seledri gitu ya. Tapi kalau nggak ada seledri juga nggak enak gitu. Kemudian ini bawang putih, begitu juga bawang putih pakai ini, dan bawang merah juga penggembira gitu ya. Jadi itu sebenarnya bawang merah itu fungsinya untuk cuman sebagai bawang goreng aja, nanti dibubuhkan, ditaruh di atas sup kalau udah selesai gitu. Jadi bagi yang demen bawang goreng ya monggo taruhlah sesuka hati gitu ya. Kemudian itu ada margarin. Margarin itu nanti kita pakai cuman sekitar 1 sendok makan ya. Sebenarnya cuman untuk menumis si bawang putih dan bawang merah itu tadi gitu ya. Jadi tinggal tergantung, kalau kita pakai bawang merah banyak ya margarinnya juga banyak gitu. Oke deh, segitu aja. Nanti kita langsung masak-masak. Ya teman-teman, kita pertama kali kita masak Brenebonnya sama tulangnya dulu ya. Ini kita didihkan dulu ini. Agak serem soalnya kalau saya kameranya saya taruh di depan kompor gitu ya. Ini loh teman-teman, cara masaknya orang Manado jangan ditawain ya. Ini kita kadang suka masukin sendok sama garpu di sini. Kenapa? Biar matangnya cepat, karena kan suhunya tinggi gitu ya. Jadi oke, kita masak ini dulu, taruh deh sendok sama garpu biar cepet. Nanti tunggu sampai dia mendidih. Teman-teman, jika ada busa-busa gini kita angkat ya. Ini bersihin busa-busanya. Dan kalau akibat busanya kita bersihin terus airnya agak kurang, kita tambah lagi airnya. Agak-agak relatif sih ya kalau kita bicara soal ukuran ya. Tambahin dikit air ya. Ya. Nih ya, biji palanya sudah saya keprek nih. Segini 1 buah. Harusnya diparut, tapi parutan saya nggak tahu kemana. Terus yang kedua, saya juga seneng biji pala yang agak kasar ya, karena saya suka makan pala. Jadi saya keprek aja. Tapi biasanya orang sini itu diparut gitu. Kalau cengkeh dibiarin gelondongan aja. Teman-teman, airnya ini udah agak menguap ya. Saya tambahin dikit ya. Kalau yang begini mah kita udah nggak pakai takaran-takaran ya. Udah by feeling aja gitu. Jadi kalau udah ada agak kurang, nanti kita tambahin gitu ya. Teman-teman, jika ini sudah 3/4 empuk, saatnya si itu ya, pala sama cengkeh kita masukin aja. Tunggu sampai dia bener-bener empuk. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa ya, harusnya ada ini loh ya, ada merica ya. Nah ini dia, harusnya ada ini ya. Nanti kita masukin menjelang mau diangkat. Jika sudah hampir empuk, saatnya kita masukin garam ya. Garamnya jangan terlalu banyak, karena nanti kan akan ada bawang putih, bawang merah yang akan kita goreng pakai margarin, itu agak asin kan. Ini jangan terlalu banyak, jadi biar garamnya meresap aja dulu gitu. Dan juga bagi yang pingin pakai penyedap, udah sekarang saatnya pakai penyedap. Cuman saya kalau masak memang nggak pakai penyedap, saya banyakin bumbunya aja. Tinggal terserah, kalau mau masukin penyedap silahkan masukin aja sekarang. Teman, sekarang kita mau proses bawang putihnya ya. Kita angkat dulu ini.
goreng bawang putih. Margarinnya kita kira-kirain aja agar bisa menumisi bawang putihnya. Kalau sekiranya margarinnya kurang ya kita tambahin, tapi ini saya rasa sudah cukup ya. Soal bawang, ada yang suka bawang merahnya digoreng sebagaimana orang goreng bawang merah gitu ya. Tapi kalau saya senang digoreng seperti ini, semuanya balik-balik lagi ke selera ya teman-teman. Sudah ya teman-teman, ini kita masukin, kita angkat dulu. Ini ya teman-teman, kita masukin. Ini sudah hampir selesai. Sekarang masukin daun bawang, daun bawang, terus, nah ini dia. Seledri ini saya simpul ya teman-teman, karena saya intinya nggak terlalu suka seledri, benci tapi rindu, nggak suka tapi kalau nggak dipakai juga nggak enak. Jadi saya simpul aja biar nanti gampang angkatnya. Ini lagi satu. Tadi saya lupa taruh di parade bumbu. Ini kita kasih merica ya, bubuk merica putih ya. Naruhnya sesuai selera. Aduh, ketutup ya ternyata. Ini ya. Cek rasa ya teman-teman. Dah. Oke, selesai. Sup brenebon kita selesai ya teman-teman. Sekarang kita pindah di meja sebelah. Ini dia sup brenebon kita. Sekarang kita ambil di mangkok. Aduh, masih ada sendok garpunya ya. Ntar ya, saya keluarin ya. Ini biji palanya. Wah, ini yang saya suka banget nih. Ini ya, teman-teman. Sup brenebonnya. Kemudian kita harus menyingkirkan ini nih. Gila panas banget. Sendok magarpu ya. Ini ya teman-teman. Kacang merahnya. Nih kacang merahnya. Oh ya teman-teman. Ini prosesnya kurang lebih sejam loh teman-teman.